Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah setelah dia cuek, ada pergerakan besar yang sudah dia rencanakan dalam 7 hari ke depan. Jadi kita akan melihat ya, apa rencana terbesar dia yang akan dia lakukan kepada kamu di 7 hari ke depan ini. Jadi kita akan cari tahu ya secara detail. Perlu diingat ya, karena ini sifatnya energi general, jadi teman-teman bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading ya, yang mau berbayar silahkan langsung saja booking, nomor kontak adminnya ada di bawah deskripsi video ini. Jadi bisa teman-teman follow ya, ikuti aja. Oke, jadi langsung saja ya teman-teman. Kita langsung mulai, let's go to reading. Sebelum kita mulai ya, izinkan saya berdoa terlebih dahulu ya dengan cara sapa Tuhan ya, agar hasil readingan ini diberikan pencerahan dan bisa lebih match ya sama energi teman-teman semuanya. Oke. Jadi aku berdoa dulu. Oke, langsung saja ya. Saya akan coba cari signifikatornya dulu. Saya akan lihat siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu. Oke, wow. Langsung terbuka ya satu kartu. Wow. Ada kartu The Devil. Jadi aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sejatinya berbahagia bisa menjalin hubungan dengan kamu. Tapi dia merasa tertekan, dia merasa tersiksa ya. Nggak tahu nih apa yang membuat diri dia ini merasa bahagia dengan kamu, tapi dia merasa tertekan. Apakah kamu dan dia ini punya perbedaan sifat dan karakter, atau mungkin cara dia mencintai kamu yang salah, sehingga sering sekali ya memicu terjadinya suatu pertengkaran hebat yang tidak diinginkan. Karena jika dilihat dari energinya ya, bahwa tujuan orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu tuh bukan untuk main-main ya. Dia ingin serius, dia ingin berkomitmen dengan kamu, tetapi karena mungkin ya, atau cara kamu mencintai dia yang salah, atau sebaliknya ya, cara dia mencintai kamu yang salah, sehingga membuat kondisi dia itu merasa tertekan meskipun dia bahagia dengan kamu. Jadi saran dari aku sih cari tahu ya apa yang membuat dia ini jadi merasa tertekan ya. Jadi kayak harus berbicara secara heart to heart, harus berbicara ya dari segi hati ke hati agar orang ini terbuka. Karena yang aku rasakan tuh dia sangat memendam ya. Dia memendam unek-unek dia selama ini ke kamu. Kenapa tidak dia katakan? Ya mungkin dia jaga perasaan kamu. Dia tidak ingin ada perselisihan lagi. Belibet amat ya, ada perselisihan lagi di antara kalian. Terus dia juga menghindari konflik batin yang tidak diharapkan. Jadi di sini tuh memang kamu harus peka ya, kamu harus peka, kamu harus cari situasi yang mendukung, di mana kamu tuh harus bisa tanya ke dia apa yang mungkin tuh kurangnya di kamu atau kurangnya di dalam hubungan ini. Karena apabila tidak diperbaiki, ya selamanya akan tetap seperti ini. Karena yang aku lihat tuh meskipun dia punya tujuan yang sangat serius sama kamu, tetapi jika kamu kurang peka terhadap dirinya dia, ya mustahil rasanya ya untuk kalian ini bisa bersatu gitu. Oke guys, kita coba shuffle lagi. Saya akan coba lihat ya signifikatornya, siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu saat ini. Siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu saat ini? Oke. Jika dilihat dari energinya, ini sebenarnya nggak cuma kamu aja yang merasa lelah terhadap hubungan ini, dia pun juga sama. Dia juga sama-sama merasa lelah karena ya apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena dia merasa bahwa saat ini tuh
hubungannya makin kesini makin kesana gitu ya. Kalian ini terlalu berjalan di atas ego kalian masing-masing, sedangkan prinsip dalam menjalani suatu hubungan, ego tuh harus dikesampingkan agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu tuh bisa tercapai. Karena yang aku rasakan tuh dia lelah gitu ya, karena kalian sering banget ya peperangan dalam ego gitu ya. Kamu pun juga seperti yang ngerasa capek terus gitu berantem sama dia. Dimana tujuan kamu tuh menjalin hubungan untuk cari kebahagiaan, bukan cari perselisihan. Sedangkan yang terjadi saat ini tuh bukan bahagia, melainkan selalu ada aja ya konflik batin yang terjadi antara kamu dan dia, sampai pada akhirnya membuat kalian masing-masing ini merasa capek, merasa lelah gitu ya. Dan di sini saya melihat ya, beberapa di antara mereka ini merasa bahwa effort dia selama ini tuh kurang dihargai. Ya, dan dari sisi kamu juga menilai bahwa kamu tuh selalu salah di mata dia. Jadi kayak di sini tuh ada kesalahpahaman yang memang harus diluruskan. Karena apabila tidak ya segera diluruskan, ini akan bisa menjadi awal menjadi beban gitu ya, bisa menjadi awal beban dalam hubungan kalian. Karena yang aku rasakan tuh sebenarnya sangat sayang loh ya, apabila kalian tetap terus terjebak dalam situasi konflik yang tidak diinginkan. Karena saya merasa tuh bahwa orang ini sayang sama kamu, begitu pula juga kamu sayang ke dia. Tetapi karena keadaan yang memaksakan untuk kalian gak bisa bahagia, sehingga terkadang orang ini tuh ketika dia merasa lelah, ketika dia merasa capek, dia lebih memilih cuek, menarik diri dengan harapan agar kamu tuh tahu gitu ya, bahwa mungkin dia sedang merasa kecewa terhadap kamu. Jadi memang di sini kudu peka ya. Aduh, energinya kok kurang peka-peka banget ya di malam ini, tumben banget. Kita coba cek lagi. Siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu saat ini? Kita coba lihat dulu ya. Ada kartu The Magician ya. Jadi seseorang yang cuek ke kamu, dia adalah seseorang yang saat ini sedang kamu curigai. Kamu takut apabila orang ini menyembunyikan sesuatu di belakang kamu, karena akhir-akhir ini dia sering berubah sikap, dia sering menjaga jarak, dan seolah-olah kamu tuh merindukan sosok dia yang dulu ya, daripada dia yang sekarang. Karena kayak kamu menjalin hubungan dengan dia yang sekarang ini bagaikan menjalin hubungan dengan orang lain gitu. Karena dulu tuh dia benar-benar sering memperhatikan kamu ya, dia dulu tuh dikit-dikit cerita ke kamu ya, ada masalah apa dikit tuh dia terbuka. Tapi saat ini tuh kayak seolah-olah ada sesuatu hal yang membatasi diri dia untuk tidak cerita ke kamu, sehingga memicu rasa curiga ya yang terjadi di dalam batin perasaan kamu. Karena kok kayaknya ada yang aneh gitu. Kamu dulu nggak gini, tapi sekarang kenapa ya sikap kamu tuh kok jadi aneh gitu. Kamu tuh jadi penuh dengan drama, penuh dengan rahasia gitu. Bahkan beberapa di antara kamu tuh kayak mulai ngerasa nggak nyaman ya. Ketika kamu tanya ke dia, dia selalu berusaha mengalihkan pembicaraan gitu. Terus ketika kamu mungkin ingin pegang handphonenya, dia selalu kayak seolah-olah tuh kamu nggak boleh pegang-pegang privasinya gitu. Padahal dulu dia nggak loh ya, dia dulu tuh sama-sama terbuka sama kamu. Tapi saat ini kayak ada yang aneh. Dia marah banget gitu ya ketika mungkin handphonenya tuh kamu pinjam gitu ya. Padahal kamu tuh nggak ada niatan apapun gitu. Kamu tuh cuma ingin melihat reaksinya. Tapi ternyata justru dari hal itu tuh membuat diri kamu tuh jadi merasa curiga. Kamu takut apabila orang ini ya menyembunyikan sesuatu hal yang pada akhirnya membuat diri kamu tuh merasa sakit hati. Seperti itu. Ada kartu The Magician ya. Sebentar saya akan cek apakah ada energi lain atau tidak. Dan di sini tuh saya merasa bahwa dia saat ini nggak be yourself ya, kayak memang tidak menjadi diri dia yang sekarang. Bahkan kayak kamu tuh ngerasa kesulitan loh gitu ya, membedakan dia yang dulu dengan dia yang sekarang. Kamu takut apabila ini tuh ada pengaruh dari pihak lain yang masuk ke dalam kehidupan kamu, tapi karena kamu kayak tidak ingin berdebat sama dia, sehingga kayak kamu tuh lebih memilih pasrah gitu ya, yang aku rasakan energinya. Wow. Kita coba cek lagi guys.
Siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu? Siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu? Siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu? Ih, wow. Ih, wow ya. Di sini ada kartu The Sun. Jadi The Sun tuh kayak sangat menggambarkan bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sering banget ya bersikap manja, dan cara kamu memperlakukan dia juga penuh dengan kemanjaan, sehingga terkadang membuat orang ini tuh jadi kebiasaan. Kenapa? Ya karena kamu terlalu sering memanjakannya sehingga orang ini tuh kurang bisa menghargai kamu gitu ya. Ketika dia meminta maaf ke kamu, pasti orang ini akan melakukan kesalahan yang sama. Kenapa? Ya karena selama ini kamu terlalu memanjakan dia. Ketika dia melakukan kesalahan, kamu tuh selalu memaafkannya sehingga membuat orang ini tuh tidak pernah mendapatkan pembelajaran hidup yang berarti gitu. Karena dia berpikir gitu ya, ketika aku melakukan kesalahan, ya pasti ujung-ujungnya kamu bakal memaafkan aku. Jadi kayak kebiasaan, dia jatuhnya itu dia kurang bisa menghargai posisi kamu. Terus di antara mereka ini juga orangnya sebenarnya dia penyayang ya, cuman dia orangnya nggak dewasa. Jadi kayak ini tuh bener-bener tantangan tersendiri ya. Kamu harus menghadapi seseorang yang bertolak belakang dengan kamu. Karena yang aku rasakan tuh, kamu tuh orangnya bijaksana, kamu tuh orangnya dewasa. Sedangkan dia ini orangnya kekanak-kanakan. Dia terlalu childish gitu ya, terutama ketika ada sesuatu hal yang membuat dia ngerasa kecewa. Terkadang tuh emosinya nggak kekontrol gitu ya, emosinya labil gitu. Terus beberapa di antara mereka ini juga orangnya susah untuk dikendalikan ya. Susah untuk dikendalikan tuh gimana sih? Ya susah gitu ya, susah diatur. Kita ngomong kayak gini, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya. Terus kita menyarankan ini, nggak pernah didengerin tuh gitu. Sampai-sampai kayak kamu tuh ngerasa sebenarnya aku tuh seperti apa sih di mata kamu? Apakah masih kamu anggap sebagai seorang pasangan, atau jangan-jangan kamu hanya menganggap aku sebagai seorang teman? Karena seorang pasangan tuh kan nggak kayak gitu. Seorang pasangan itu kan harus bisa menghargai apapun bentuk nasihat selagi dalam hal yang positif. Dan kamu pun juga menasehati dia tuh pengennya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Bukan menyudutkan dia, bukan marahin dia, tapi terkadang dia salah makna, dia salah arti ya. Dia mengira bahwa nasihat kamu tuh terlalu memojokkan dia kayak gitu. Aduh, batukku ya guys, ini kasih apa ya? Batukku nggak selesai 3 hari sini ya. Kita cek lagi ya di sini, siapakah dia seseorang yang cuek ke kamu? Kita cek dari cek dulu. Ada kartu Page of Pentacle. Oke. Jadi saya melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya bisa menerima kamu apa adanya, tanpa melihat latar belakang kamu, tanpa melihat sisi kekurangan kamu, karena yang dia cintai adalah kesederhanaan kamu. Yang membuat dia jatuh cinta sama kamu karena kamu orangnya apa adanya. Kamu orangnya nggak banyak drama, tidak banyak laga ya. Dan beberapa di antara dia ini juga merasa nyaman karena kamu tuh tahu bagaimana cara membuat dia ini merasa bahagia. Kayak bisa memposisikan diri ya. Bagaimana kayak diri kamu tuh bisa membuat dia merasa nyaman. Kayak gitu. Cuman yang perlu kamu sadari, saya merasa bahwa kayak kamu tuh meskipun sudah cukup lama menjalin hubungan dengannya, tapi kayak kamu tuh masih belum sepenuhnya menyelami perasaannya. Karena terkadang dari cara kamu mencintai dia yang salah, orang ini salah paham terus sama kamu ya. Makanya dia marah-marah terus gitu ya. Makanya dia bersikap jutek terus. Karena ya memang butuh pendalaman yang sangat super duper gitu ya, untuk mengetahui siapa dia, apa yang dia inginkan, bagaimana perasaannya. Karena apabila orang ini tuh jatuhnya kayak susah dingertiin ya, susah dimengerti gitu loh, apa yang menjadi titik kemauan dia. Jadi ketika kita kurang bisa menyelami sisi terdalamnya, ya terkadang tuh dia mengalami penolakan. Penolakannya seperti apa ya? Dia ini memang bukan orang yang banyak cerewet ya, tapi dari sikap diamnya dia itu sudah bisa mencerminkan, artinya ada sesuatu hal yang tidak disukai dari kamu. Cuman terkadang kamu orangnya nggak peka gitu ya. Kamu orangnya nggak peka gitu. Terus kita coba lihat ya, kita clear up terlebih dahulu. Kita melihat ya,
kita lihat dulu ya, apa yang dia rencanakan di 7 hari ke depan setelah dia cuek ke kamu. Ya, aku juga penasaran, pengen tahu apa yang dia rencanakan, pergerakan besar apa yang akan dia rencanakan 7 hari ke depan. Wow. Kalau dilihat dari energinya sih jelas ya, ada seseorang yang kembali tanpa perasaan bersalah meskipun dia telah membebani hati, perasaan, dan pikiran kamu. Gak tahu kenapa ya, apakah ini memang sudah kebiasaan atau memang dia orangnya kayak gitu ya, atau mungkin ya basically dia orangnya kayak suka datang secara tiba-tiba dan suka pergi tanpa konfirmasi gitu. Jadi dalam waktu dekat tuh ya akan ada gitu ya, tiba-tiba dia muncul aja tanpa perasaan bersalah, tanpa perasaan berdosa. Dan aku yakin bahwa kamu tuh nggak kaget gitu, karena orang ini tuh nggak 1-2 kali kayak gitu ya, nggak 1-2 kali kayak gitu ke kamu. Cuman karena mental kesabaran kamu yang kuat ya, sehingga kayak kamu tuh masih bisa bertahan di titik ini gitu. Padahal jika dilihat tuh ya aku tahu sih, kita cek lagi ya coba sih. Dan di sini tuh aku tahu gitu bahwa sebenarnya tuh ada yang kamu keselin dari dia ya, kayak banyak sekali unek-unek yang ngegrundel ya di dalam batin kamu tapi nggak terucapkan, dan itu kayak sangat membawa dampak psikologis loh bagi diri kamu. Terkadang tuh mood kamu tuh jadi berantakan gara-gara dia gitu loh. Kita coba lihat lagi apa yang dia rencanakan di 7 hari ke depan. Apa yang dia rencanakan, ada satu kartu yang terjatuh, artinya ada informasi yang harus diungkapkan. Di 7 hari ke depan, saya melihat kamu akan dikejar-kejar sama orang ya. Dikejar-kejar sama orang tuh gimana sih? Ya ada seseorang yang kejar-kejar kamu. Gak tahu tujuan dia apa, apakah dia ingin minta maaf ke kamu, atau mungkin dia terobsesi, pingin banget memiliki kamu, atau dia kejar-kejar kamu karena dia ngerasa bahwa ada perasaan bersalah. Dia yang pengen menebus gitu ya, pengen menebus semua kesalahan dia kepada kamu ya, atau mungkin ada ya yang terobsesi ingin memiliki kamu, makanya dia kejar-kejar kamu di 7 hari ke depan ya. Karena di sini ya tujuannya cuma satu ya, targetnya itu kamu, makanya kayak ya dia kejar kamu gitu. Terus saya melihat ya, orang yang kejar-kejar kamu ini dia sebenarnya charming ya, dia orangnya kayak sangat menawan, berkarisma. Kalau cowok sih dia ganteng ya, kalau cewek berarti dia cantik. Ya memang dari dulu sih, cuman kayak cantik nggak itu kan relatif ya, tapi yang aku rasakan dari energinya seperti itu. Dan dia orangnya sangat cuek ya, orangnya misterius tapi bikin penasaran. Oke. Bikin penasaran. Kita coba cek lagi di sini. Apa yang dia rencanakan setelah cuek ke kamu di 7 hari ke depan? Apa yang dia rencanakan di 7 hari ke depan? Kita cek dulu. Di 7 hari ke depan ya akan ada tanda-tanda seseorang yang akan menghampiri kamu. Dia adalah seseorang yang memang kamu pikirkan saat ini, seseorang yang sedang kamu cemaskan, seseorang yang sedang ghostingin kamu, seseorang yang diam-diam hilang tanpa kabar, sebab dan alasan yang jelas ya. Tiba-tiba di 7 hari ke depan ya kabar dia muncul gitu ya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, handphone kamu tuh berdering ya, ada notif dari dia, pesan dari dia ya. Dan ini yang kamu tunggu-tunggu kan, yang kamu tunggu-tunggu ya. Aku tahu sih memang kayak kamu tuh ngerasa kesel gitu, karena kayak misalkan kita ini terjadi sesuatu, lebih baik dibicarakan gitu, jangan kau lari dari masalah, karena kayak menggambarkan sisi pengecut. Dan yang terjadi dalam hubungan ini, dia ini selalu gitu ya, ketika dia berkonflik dengan kamu, dia lebih memilih menjauh gitu. Itu yang paling gak kamu sukai. Sedangkan kamu tuh tipikal orang yang gak suka basa-basi gitu. Kalau misalkan aku ada salah, ya udah ya, kita tuh saling maaf-maafan. Kalau kamu ada yang salah, ya sudah gitu, aku bakal maafin kamu. Ngapain ya pakai drama menjauh, pakai drama kau blokir aku ya, pakai drama seolah-olah kamu tuh udah nggak mau mengharapkan aku lagi gitu. Padahal kita kalau saling memaafkan tuh ya indah loh rasanya ya, seperti itu. Kita cek lagi.
Kita cek dari cek ya, apa yang dia rencanakan di 7 hari ke depan ini. Apakah yang dia rencanakan? Ace of Cup. Sebentar ya, aku resapi dulu energinya. Oke, saya melihat ya, ada seseorang yang sepertinya merasa tergerak hati dia, merasa terdorong hati dan perasaannya untuk kembali ke pelukan kamu setelah dia meninggalkan kamu di saat kamu tuh sayang-sayangnya sama dia. Ya, jadi kayak ya nggak tahu kenapa gitu ya, tiba-tiba hati dia tuh merasa tergerak, merasa terdorong bahwa ini tuh harus dia lakukan gitu ya. Dia tuh harus minta maaf ke kamu gitu, dan ingin kembali ke pelukan kamu. Tapi nggak tahu ya bagaimana gejolak batin kamu saat ini. Apakah kamu tuh masih kesel sama dia ya, atau kayak kamu tuh saat ini sudah ya mengikhlaskan aja, karena percuma juga gitu. Aku tuh pernah berkorban demi kamu, tapi ternyata kamu menghilang. Aku tuh pernah berjuang ya di saat aku sulit gitu, tapi kamu tidak pernah apa ya, dalam artian tuh menghargai pengorbananku. Sehingga kayak ya sudah gitu ya, ketika seseorang nggak layak untuk diperjuangkan, ya udah ikhlaskan aja. Di saat itu terjadi, ternyata ada seseorang yang merasa terdorong ya, tergerak hati dia untuk nyamperin kamu, untuk meminta maaf gitu. Tapi nggak tahu ya, kamu ikhlas maafin dia atau nggak? Komen aja ya, ikhlas maafin dia atau nggak? Karena yang aku rasakan tuh kamu masih ngegrundel gitu ya, apa ya bahasanya ya, kayak masih ngeganjel gitu loh. Kita cek lagi apa yang dia rencanakan ya, pergerakan besar apa yang akan dia rencanakan di 7 hari ke depan ini. Oke, lagi-lagi pertemuan ya. Jadi di 7 hari ke depan, kamu tuh akan dihadapkan sama 2 pilihan, antara melepaskan atau mengikhlaskan gitu ya. Karena ya memang aku tuh ngerasa bahwa beberapa di antara kamu tuh saat ini pikirannya udah ada yang maju mundur ya, udah ada yang ke arah ingin pisah ya, tapi pengen bertahan. Ada yang pengennya tuh kayak ya udah lebih baik kayak cari aja orang yang baru gitu. Tapi kamu takut kalau keputusan yang kamu ambil ini keputusan yang pada akhirnya membuat diri kamu merasa menyesal. Makanya di 7 hari ke depan kamu tuh akan dihadapkan sama sebuah pilihan, antara mempertahankan dia atau melepaskan, mencari seseorang yang jauh lebih baik, atau lebih baik ya pertimbangkan aja dulu. Karena yang aku rasakan di sini kartu keraguan. Kartu keraguan menggambarkan stabilitas perasaan kamu yang gak stabil gitu ya. Karena ada energi hitam dan putih gitu. Ya di sini terlihat ya bahwa hitamnya tuh kamu terlalu kecewa terhadap hubungan ini, dan sisi putihnya ini menggambarkan tentang apa ya? Ya kamu tuh sebenarnya masih sayang gitu, tapi enggak dengan sikap dan kelakuannya. Makanya di sini nggak stabil gitu, terlihat bahwa kamu bingung gitu ya. Apakah lebih baik aku tuh melepaskan, merelakan, atau lebih baik dipertahankan aja. Jadi kayak kamu tuh harus benar-benar menggunakan hati, perasaan, intuisi kamu. Jangan sampai keputusan yang kamu ambil ini keputusan yang salah, yang pada akhirnya akan membuat diri kamu tuh ngerasa terluka. Jadi sebelum hal itu terjadi, mungkin bagi kamu yang muslim gitu ya, kayak kamu tuh bisa mungkin sholat istiqoroh gitu ya, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kamu non muslim ya mungkin kamu bisa berdoa kepada Tuhan ya, agar segala keputusan yang kamu ambil ini merupakan keputusan yang bulat gitu, yang tepat maksudnya ya. Oke guys, sampai di sini aja dulu ya videonya. Mudah-mudahan video kali ini bisa membawa kesan positif ya bagi kalian. Dan buat yang mau booking personal reading silahkan ya. Booking aja, nomor kontak adminnya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, aku Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.